Halo semua, jumpa lagi dengan Bunda Nurul di Kustia Math Channel. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan kuadrat trigonometri. Untuk pertidaksamaan kuadrat trigonometri, seperti halnya pada persamaan kuadrat trigonometri pada video sebelumnya, penentuan penyelesaiannya akan lebih mudah apabila kita melakukan pemisalan. Contoh, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 cos kuadrat X min cos X min 1 lebih besar 0 pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita ubah ke persamaan sehingga menjadi 2 cos kuadrat X min cos X min 1 sama dengan 0. Apabila ruas kanan sudah 0, kita misalkan karena di setiap persamaannya terdapat cos atau cos X di sini, maka kita misalkan Y sama dengan cos X. Maka persamaan menjadi 2Y kuadrat min Y min 1 sama dengan 0, sehingga persamaan tersebut dapat lebih mudah difaktorkan. Kita faktorkan, faktornya ketemu 2Y plus 1 dan Y min 1, sehingga Y sama dengan negatif setengah atau Y sama dengan 1. Setelah ketemu nilai Y, maka kita kembalikan lagi ke pemisalannya tadi, Y sama dengan cos X. Maka Y sama dengan min setengah itu sama artinya dengan cos X sama dengan min setengah, sehingga X yang memenuhi nilai min setengah adalah cos dari 120 derajat dan 240 derajat. Kemudian yang satunya lagi tadi Y sama dengan 1, maka cos X sama dengan 1. Nilai X yang memenuhi adalah 0 derajat dan 360 derajat. Setelah ketemu nilai X-nya, nah disitu kan ada 0, 120, 240, 360. Nah, kita ambil sudut istimewa yang selain sudut-sudut itu tadi. Nah, misal di sini saya mengambilnya 90 derajat. Kita substitusikan ke bentuk yang kita untuk pakai menguji adalah persamaan pada soal itu. Nah, kita uji cos 2 cos kuadrat X min cos X min 1 lebih besar 0. Cos X-nya itu kita ganti 90 derajat, sehingga menjadi 2 kali cos 90 derajat kuadrat min cos 90 min 1, sehingga 2 kali 0, karena kan cos 90 0 ya, 0 dikuadratkan tetap 0, min cos 90 0 baru min 1, sehingga hasilnya 0 dikurangi 1, negatif 1. Jadi kalau hasilnya negatif, maka daerah yang ada 90 derajatnya itu bernilai negatif. Kita gambar grafiknya. Tadi kita uji ya 2 cos 90 derajat kuadrat min cos 90 derajat min 1 tadi nilainya negatif, sehingga sebelah kanannya akan berganti tanda jadi positif, sebelahnya lagi berganti tanda jadi negatif. Langkah akhir, kita lihat soalnya. Karena di soal itu tanda pertidaksamaannya lebih besar, maka penyelesaiannya yang bertanda positif. Nah, di grafik itu yang bertanda positif adalah antara 120 sampai 240. Sehingga penyelesaiannya adalah X berada antara 120 derajat sampai 240 derajat. Atau kalau dibaca 120 derajat kurang dari X kurang dari 240 derajat. Sudah lumayan jelas ya. Untuk lebih jelasnya lagi kita masuk ke contoh 2. Contoh 2,
Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 sin kuadrat X kurang dari sama dengan 1 pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180. Nah, untuk langkah pertama sama 2 sin kuadrat X kurang dari sama dengan 1, ruas kanan kita nolkan dulu karena nanti untuk menguji grafiknya ya, sehingga menjadi 2 sin kuadrat X min 1 kurang dari sama dengan 0. Langkah berikutnya kita ubah ke persamaan seperti tadi. Nah, jadi 2 sin kuadrat X min 1 sama dengan 0. Langkah berikutnya kita misalkan, karena di situ ada sin, berarti yang kita misalkan adalah Y sama dengan sin X. Maka persamaan menjadi 2Y kuadrat min 1 sama dengan 0, sehingga akan lebih mudah difaktorkan. Kita faktorkan. Masih ingat untuk pemfaktoran bentuk kuadrat? Pakai akar, jadi 2Y kuadrat itu berarti akar 2Y kali akar 2Y. Kalau 1 berarti adalah 1 kuadrat, jadi akarnya yang 1 plus 1, yang satunya min 1, sehingga faktornya adalah akar 2Y plus 1 dan akar 2Y min 1 sama dengan 0. Kita cari nilainya 1 per 1. Akar 2Y plus 1 sama dengan 0, sehingga akar 2Y sama dengan negatif 1 dan Y-nya ketemu min 1 per akar 2. Karena penyebutnya akar, berarti kita harus rasionalkan dulu, berarti kali akar 2 per akar 2, sehingga Y-nya ketemu negatif setengah akar 2. Nah, terus yang Y satunya lagi tadi, akar 2Y min 1 sama dengan 0, hampir mirip dengan atasnya. Akar 2Y sama dengan 1, sehingga Y-nya sama dengan 1 per akar 2. Karena penyebutnya akar, berarti kita rasionalkan lagi seperti tadi, kali akar 2 per akar 2. Y ketemu setengah akar 2. Karena Y sama dengan min setengah akar 2 dan Y sama dengan setengah akar 2, kita kembalikan ke pemisalannya tadi, Y adalah sin X. Sehingga untuk Y sama dengan min setengah akar 2, maka sin X sama dengan min setengah akar 2. Nilai X yang memenuhi adalah sin 225 dan sin 315. Untuk yang satunya, Y sama dengan setengah akar 2, berarti sin X sama dengan setengah akar 2. Nilai sin yang memenuhi adalah 45 derajat dan 135 derajat. Berarti kita sudah punya nilai X. Ada 45, ada 135, ada 225, ada 315. Tapi ingat, tadi batas soalnya adalah antara 0 sampai 180 derajat. Sehingga kita ngambilnya maksimal 180. Jadi ambil sudut istimewa selain yang ada di sini. 0, 45, 135, 180 ya maksimal. Nah, di sini saya mengambilnya sama seperti tadi, yang mudah saja, ambil 90 derajat, substitusikan ke bentuk yang diuji. 2 sin kuadrat X min 1. Kita ganti X-nya 90 derajat berarti 2 kali sin 90 derajat kuadrat min 1. Jadi 2 kali sin 90 itu 1 kuadrat tetap 1. Jadi 2 kali 1 dikurangi 1. Sehingga 2 min 1 sama dengan 1, ketemunya positif ya. Sehingga daerah yang sudutnya 90 derajat dia akan bernilai positif. Kita gambar grafiknya. Nah nih, 2 kali sin 90 derajat kuadrat min 1 kurang dari sama dengan 0 bernilai positif. Sehingga kanan dan kirinya akan bernilai negatif karena ganti tanda. Langkah terakhir kita lihat di soal. Karena tanda pertidaksamaan pada soal kurang dari sama dengan, maka penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif. Nah, di grafik itu kita lihat yang bertanda negatif adalah 0 sampai 45 dan 135 sampai 180. Ingat, di soal ada tanda sama dengan, berarti penulisannya
0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 45, atau 135 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Dan cukup jelas ya untuk contoh kedua. Nah, satu lagi contoh, kita pakai batas yang pi, karena contoh 1 dan contoh 2 ini tadi adalah pakai derajat. Bagaimana dengan batasnya yang memakai pi? Lanjut di contoh soal ketiga. Contoh 3, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 cos kuadrat X plus 3 cos X lebih besar sama dengan 2 pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan setengah pi. Nah, setengah pi berarti setengah kali 180 ya, berarti 90 derajat. Itu kalau dalam derajat. Pada soal ini adalah dalam pi. Penyelesaian masih mirip dengan tadi. Kita tulis lagi pertidaksamaannya. Kemudian kita nolkan yang ruas kanan sehingga menjadi 2 cos kuadrat X plus 3 cos X min 2 lebih besar sama dengan 0. Ini untuk menguji nanti di grafiknya. Langkah berikutnya kita ubah ke persamaan. Nah, persamaannya menjadi 2 cos kuadrat X plus 3 cos X min 2 sama dengan 0. Karena mengandung cos X semua, berarti yang kita misalkan adalah Y sama dengan cos X. Maka 2Y kuadrat plus 3Y min 2 sama dengan 0, sehingga lebih mudah untuk difaktorkan. Di sini faktornya ketemu 2Y min 1 dan Y plus 2, sehingga Y-nya ketemu setengah dan negatif 2. Setelah Y ketemu, tadi langkah berikutnya adalah dikembalikan ke pemisalan. Karena Y tadi sama dengan cos X, berarti untuk Y sama dengan setengah, maka cos X sama dengan setengah. Nilai X yang memenuhi berarti cos yang nilainya setengah adalah cos 60 derajat. Ingat tadi batasnya pi, berarti 60 derajat diganti bentuk pi. 60 derajat adalah sepertiganya 180 atau sepertiga pi. Untuk Y sama dengan negatif 2, maka cos X sama dengan negatif 2. Nah, yang ini tidak memenuhi karena tidak ada cos yang nilainya negatif 2. Sehingga kita gambar grafiknya, ambil sudut istimewa selain 0 sama batasnya tadi setengah pi, dan hasilnya X tadi sepertiga pi. Nah, di sini saya ngambilnya yang seperempat pi. Substitusikan ke bentuk yang tadi untuk menguji 2 cos kuadrat X plus 3 cos X min 2 sama dengan 2 kali cos 45 derajat. Nah, karena tadi ngambilnya seperempat pi, berarti seperempat kali 180, itu adalah 45 derajat. Jadi 2 kali cos 45 kuadrat plus 3 kali cos 45 min 2. Hasilnya cos 45 itu setengah akar 2 ya, jadi 2 kali setengah akar 2 kuadrat plus 3 kali setengah akar 2 dikurangi 2. Sehingga kita hitung 2 kali setengah kuadrat itu seperempat ya, terus akar 2 kuadrat itu 2, kan akar 2 kali akar 2, sehingga 2 kali seperempat kali 2 ditambah 3 kali setengah, 3 per 2 akar 2 dikurangi 2 sama dengan 2 kali 2 itu 4 ya, terus dikalikan seperempat sehingga ketemu 1 plus 3 per 2 akar 2 dikurangi 2, berarti 3 per 2 akar 2 tetap, terus 1 dikurangi 2 negatif 1. Karena 3 per 2 itu sekitar 1,5, jadi kalau 1,5 dikurangi 1 itu masih sekitar setengah, jadi dia masih bernilai positif. Nah, kalau bernilai positif berarti yang berada di daerahnya sudut 45 derajat akan bernilai positif. Jadi
45 itu sebelumnya 60 ya, disitu kan sepertiga pi. Sepertiga pi tadi kan 60 derajat, sehingga 45 derajat adalah di sebelah kirinya, itu nilainya positif. Sehingga di sebelahnya lagi dia sudah berganti tanda menjadi negatif. Nah, kalau dia nilainya positif, kita lihat di soalnya. Karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan, maka penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Yang bertanda positif adalah 0 hingga sepertiga pi. Sehingga penyelesaiannya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan sepertiga pi. Udah jelas ya untuk contoh ketiga. Jadi penyelesaian terakhir adalah lihat pada soalnya, tanda pertidaksamaannya apa, kemudian itu menentukan penyelesaiannya. Kalau lebih besar dia bertanda positif penyelesaiannya, kalau lebih kecil dia penyelesaiannya bertanda negatif. Untuk video kali ini yang saya sampaikan cukup sekian, mungkin nanti bisa diputar ulang apabila belum paham. Semoga bermanfaat. Tetap di Kustia Math Channel bersama Bunda Nurul. Terima kasih.